aku yang benar, kamu yang salah, atau kamu yang salah, kamu yang benar dan saya yang salah. Itu perkataan itu bukan dalam toleransi sekarang, tapi untuk pembuktian di akhirat ketika itu nanti berbicara, ngobrol. Mari kita lihat betapa toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam surat Saba dikatakan begini, Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi juga kami yang salah, boleh jadi juga kamu yang benar, boleh jadi juga kamu yang salah. Kita tidak mengklaim di hadapannya bahwa saya benar, kamu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membuat konten virtual yang berkaitan dengan yang kontradiktif, yang disampaikan oleh pengarsa Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Profesor Dr. Quraish Shihab yang telah mengatakan dalam pembahasan modernisasinya atau wasatiyahnya atau berkaitan dengan toleransi dan untuk memberikan penetrasi terhadap radikalisme, beliau mengambil ayat dari surat Saba, dari surat Saba ayat 24, yaitu yang konten isinya boleh saja mengatakan kepada orang musyrik dan muslim, boleh jadi saya yang benar, kamu yang salah, atau boleh jadi kamu yang benar dan saya yang salah. Ini ayat yang disampaikan oleh beliau dalam menyampaikan penetrasi terhadap radikalisme dalam pembahasannya tentang wasatiyah, modernisasi. Ini saya bagaimanapun mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau telah berani untuk menyampaikan perbandingan dalam hal ini, perbandingan yang mengandung mungkin sedikitnya kontradiktif, karena kalau menyampaikan pemahaman tersebut maka ayat itu akan terjadi satu kontradiktif pula dengan ayat yang lain, dengan surat yang lain, terutama dengan surat Al-Kafirun. Karena di sini tidak ada toleransi. Karena dalam akidah tidak ada toleransi. Kaitannya satu dengan keimanan satu sama lain tidak ada toleransi. Antara Islam dengan agama yang lain tidak ada toleransi kalau melihat kepada dasarnya. Mungkin toleransi itu terjadi pada amaliyah, syariah saja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan keimanan dan akidah, itu mungkin ada batasan tertentu dalam segi toleransi. Maka perkataan pemahaman tadi itu sangat tidak relevan, sangat kontradiktif dengan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ketika Rasul diajak, dipinta oleh beberapa yang datang ketika itu kepada beliau, mari kita menyembah kepada kamu yang kamu sembah, dan mari kita kamu menyembah kepada yang aku sembah. Ini adalah merupakan, mari kita mengajak menyembah, saya menyembah, kita menyembah kepada yang kamu sembah, dan kamu sembah kepada yang kita sembah. Ini adalah merupakan asbabun nuzul, faktor sebab turunnya Al-Quran surat Al-Kafirun. Maka setelahnya perkataan tersebut disampaikan oleh yang datang kepada Rasul mengajak seperti itu, maka turunlah surat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah yang kau sembah, dan kamu juga tidak akan menyembah yang aku sembah.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu a'bud. Dan aku pun tidak pernah sebelumnya aku menyembah yang kamu sembah, dan kamu pun sebelumnya tidak pernah menyembah yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Di sini adalah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka di sini tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Kalau seandainya ini dibenarkan dan dibolehkan, maka ya karena di sini tidak dibenarkan dan tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan, maka di sini menunjukkan tidak ada toleransi dalam akidah, tidak ada toleransi dalam perkataan apa yang terdapat di dalam surat Saba di ayat 24 tadi. Mengatakan seperti itu. Tidak dibenarkan. Maka ayat di surat Saba kontradiktif dengan surat Al-Kafirun. Jalan tengah untuk memahami, karena kontradiktif itu tidak kita bisa membiarkan permasalahan tersebut berbeda pemahaman, kontradiktif terus. Maka kembali kepada kaidah idza ta'arada an-nahyu wal muqtada qudima an-nahy. Apabila terjadi kontradiktif antara perintah dan larangan, maka dulukanlah larangan. Maka dengan demikian kontradiktif ini antara surat As-Saba ayat 24 dengan surat Al-Kafirun, maka harus mendahulukan surat Al-Kafirun dibanding surat isi dari ayat 24 tadi. Kalaupun kita ingin mengambil surat Saba, ingin mengambil istidlal ayat 24 dari surat Saba tersebut, saya melihat bahwa ini permasalahan tidak bisa digunakan untuk dalil ke arah toleransi sekarang ini, karena karena konteks ini yang dimaksud adalah untuk nanti, bukan untuk sekarang. Perdebatan, obrolan yang terjadi antara orang mukmin dengan orang musyrik tersebut bukan sekarang, tapi nanti di alam akhirat. Kenapa? Karena surat Saba isi secara umumnya adalah tentang akhirat, gitu. Bukan tentang dalam sekarang. surat Saba dikatakan begini, Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin. Qul wa inna, bukan qul lillah wa inna wa iyyakum. Katakan. Jadi sebelumnya ada kalimat qul may yarjukum minas samawati wal ardi qul lillah. Katakan, siapa yang menurunkan, siapa yang memberikan rizki di langit dan di bumi? Katakan Allah. Wa inna wa iyyakum, aku dan kamu, boleh jadi aku yang benar, kamu yang salah, atau kamu yang salah, kamu yang benar dan saya yang salah. Itu perkataan itu bukan dalam toleransi sekarang, tapi untuk pembuktian di akhirat. Ketika itu nanti berbicara, ngobrol seperti itu, atau berbicara antara orang yang mukmin dengan orang yang tidak iman, orang musyrik, ya, berbicaranya arahnya ketika itu boleh mengatakan apa yang disampaikan. Jadi boleh jadi saya yang benar, kamu salah. Kenapa? Karena pembuktian tidak akan lama lagi dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya akhirat, bukan konteksnya dunia. Kita bisa lihat di sini konteksnya, yaitu sebelum ayat ini di ayat 23 tentang syafaat itu di akhirat, dan di ayat 22 tentang siapa yang dipanggil olehmu, siapa yang diperkirakan Tuhan itu olehmu. Itu yang ditanyakan, kan? Tidak sedikit pun memiliki apapun di dunia ini, walaupun sebesar zarrah. Apalagi kalau kita kembalikan bahwa menentukan ayat dalam Al-Quran ini apa isinya, itu bisa dilihat di awal ayat. Jadi setelahnya alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walahul hamdu fil akhirah. Segala puji bagi Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, apa yang ada di akhirat. Sabah ini adalah akhirat.
maka tidak bisa digunakan ayat tersebut di dunia sebagai dalil penetrasi terhadap radikalisme. Setuju dengan ada penetrasinya terhadap radikalisme dengan kalimat wasatiyah dan kalimat modernisasi, saya sangat setuju sekali. Tetapi dalil ini tidak bisa dibawa, tidak digunakan di dalam tempat penetrasi ini. Dan apabila ada dua dalil, maka dengan demikian apabila ada dua dalil kaitan ayat Saba dengan surat Al-Kafirun, yang di Saba mengatakan boleh itu dan di Al-Kafirun tidak boleh, maka di sini ada suatu kontradiktif antara dua surat. Maka surat yang mana yang kita ambil? Maka yang diambil adalah surat Al-Kafirun, dan kita tidak mengambil surat yang ini karena konteksnya di akhirat. Dan kedua, konteksnya apa? Ketika ada kontradiktif antara dua hukum, maka ambillah hukum yang satunya lagi, yaitu apabila kontradiktif antara yang melarang dan yang membenarkan, maka diambil adalah dari hukum yang melarangnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya saya terlalu berani untuk menyampaikan perbandingan kontradiktif ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk semua, untuk menjawab supaya ketenangan keimanan kita dan hati kita, kebenaran kita tetap istiqomah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.